Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata al khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya sekarang kita di pertemuan yang kedua, kita membahas masih di bab yang sama, yaitu bab puasa di kitab Safinatun Najah. Kemudian mungkin di pertemuan yang kedua ini teman-teman mungkin bisa nyiapkan pulpen dan pensil untuk, atau mungkin ya teman-teman yang pakai tablet atau pakai iPad atau pakai segala macam yang sifatnya berada di syashah atau berada di layar, itu bisa disiapkan pennya seperti ini, pen untuk mungkin ada beberapa ta'alikan atau catatan yang penting yang nanti mungkin teman-teman bisa catat. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan bahas dan merincikan apa-apa sih yang mungkin kita lewatkan dalam pengetahuan tentang faslun fi thubuti Ramadan. Kita kan kemarin sudah bahas tuh, apa sih perkara-perkara yang membuat Ramadan itu bisa ditetapkan. Kita sudah bahas dua perkara, yaitu yang pertama kita sebutkan lagi bikamali Sya'ban 30 yauman. Kita sudah kemarin bahas bahwasanya sempurnanya Sya'ban 30 hari. Pasti hari yang setelah 30 atau setelah 30 Sya'ban itu nggak mungkin hari ke-31 Sya'ban, nggak mungkin. Itu pasti satu Ramadan, seperti itu. Dan kita sudah jelaskan perinciannya kemarin, yaumus syak itu gimana, ya kan, seperti itu. Kemudian ru'yatul hilal, bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqon. Nah, di sini Ana Al-Fakir akan menambahkan beberapa catatan yaitu tentang permasalahan adlu syahadah. Walaupun Al-Fakir kemarin sampaikan bahwasanya pengetahuan yang masalah hilal ini sebenarnya kita nggak perlu ikut campur, karena memang ada ahlinya memang yang mendalami ilmu melihat hilal ini, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar seperti biasa. Kita akan jelaskan mungkin tidak terlalu rinci banget ya, tapi kita akan paparkan apa sih yang syarat menjadi boleh adlu syahadah dan adlu riwayah, seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman yang mendalami ilmu hadis, sudah belajar ilmu hadis riwayah atau ilmu hadis riwayah, itu akan mengetahui nanti masalah adlu syahadah dan adlu riwayah. Apa sih syarat-syaratnya yang diperlukan, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tab. Di sini ya nanti teman-teman akan Ana cantumkan. Nah, di tab kemarin kan kita sudah sampai nomor 2, yaitu adalah biru yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Bahwasanya melihat hilal itu menjadi suatu amr atau suatu perkara yang bisa menetapkan bahwasanya kapan Ramadan itu bisa ditetapkan. Nah, syarat ru'yatul hilal itu nanti ada adlu syahadah, orang yang adlu syahadah, orang yang adlu riwayah, seperti itu. Nah, adlu syahadah itu apa sih? Nah, adlu syahadah itu sekarang kita bahas adlu syahadah ya. Kita pakai stabilo. Adlu syahadah orang yang adil dan syahadahnya itu diterima. Seperti kesaksian misalnya Ana pakai agak yang sensitif. Nah, orang yang berzina itu bisa dilaporkan ke hakim dengan syarat orang yang melaporkan itu adlu syahadah. Dia kesaksiannya bisa diterima. Nah, syarat-syarat orang yang menjadi saksi dalam persidangan orang yang berzina itu apa aja? Maka akan kita bahas. Pertama, orangnya muslim. Ini Ana sudah paparkan catatan di sini ya. Paparkan catatan di sini, nanti teman-teman yang di rumah atau yang di tempat teman-teman dimanapun, silahkan nanti di pause videonya, kemudian bisa dicatat seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah muslim. Jadi seorang adlu syahadah itu harus muslim. Kalau orang kafir gimana? Tidak bisa diterima kesaksian daripada syahadatnya itu. Kesaksian daripada apa yang dia lihat. Walaupun orangnya benar-benar melihat, seperti itu.
dalam kajian fikih ya, seperti itu dalam kajian fikih. Nah, kita membahas syarat-syaratnya saja. Kemudian yang kedua adalah dzakar, atau dia berjenis kelamin laki-laki. Jadi seorang adlus syahadah itu nggak akan diterima kecuali dia orangnya laki-laki. Dan laki-laki itu pun tidak semua laki-laki. Nah, apa aja? Kenapa kok tidak semua laki-laki? Karena dan syarat laki-lakinya itu adalah harus hur. Hur itu apa? Merdeka. Dia tidak menjadi budak. Dia tidak menjadi budak, ya kan? Maka kita sisihkan ada laki-laki. Laki-laki ini bentuknya mujmal ya. Mujmal itu berarti bersifat global. Kata laki-laki itu dia bersifat global. Terus kita taksiskan lagi, kita rincikan lagi, laki-laki yang gimana sih yang boleh menjadi adlus syahadah itu, yaitu laki-laki yang dia itu bukan budak. Kalau laki-laki budak gimana? Nggak diterima syahadahnya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Mukallaf. Nah, yang keempat daripada syarat adlus syahadah itu adalah mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu adalah balik dan akil, orang yang sudah balik dan orang yang berakal, ya kan? Nah, orang yang balik dan berakal itu nanti boleh untuk menjadi adlus syahadah. Kita sudah tahu sih sifat-sifatnya orang yang balik itu gimana sih, yang telah ihtilam, atau bagi laki-laki yang telah ihtilam atau mungkin mencapai umur 15 tahun dan begitu pula bagi wanita mencapai umur 15 tahun atau mengalami yang namanya haid atau menstruasi, seperti itu. Nah, ini 4 syarat akan dilengkapi dengan syarat yang kelima, yaitu ghairu fasik. Orang yang menjadi adlus syahadah itu orangnya nggak fasik, seperti itu. Kalau orang yang fasik gimana? Fasik itu apa sih sebenarnya? Fasik itu adalah man irtakabas shaghirah au asarra ala man irtakabal kabirah au asarra ala shaghirah. Jadi orang yang melakukan dosa besar, dia Islam. Dia bukan orang kafir, dia Islam ya. Orang yang melakukan dosa besar, atau dia melakukan dosa kecil tapi terus-terusan. Jadi setiap hari melakukan dosa kecil, Nah, atau dia melakukan dosa besar. Islam dia tahu hukumnya itu. Beda halnya sama orang yang tidak tahu ya. Sama orang yang tidak tahu akan hukumnya. Misalnya ada orang yang afwan-afwan dia minum khamar, tapi dia hidupnya di pedalaman. Dia hanya tahu Islam, ya kan, mungkin ada seorang pendakwah gitu masuk ke pedalaman mengajarkan Islam, kemudian dia kepincut. Bahasanya kepincut itu apa ya? Dia tertarik masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, seperti itu. Waktu dia masuk Islam ternyata seorang pendakwahnya tadi meninggal di situ. Kemudian dia tidak tahu apa-apa hukum, tapi dia tetap tahu. Dia sudah belajar ilmu sholat, dia sudah belajar ilmu Al-Fatihah gimana. Tapi ternyata orang yang si pendakwah tadi ternyata meninggal. Kemudian dia tidak tahu khamr, ya kan? Ternyata tidak boleh itu minum khamr. Dia nggak tahu hukumnya haram. Hanya dia minum. Nah, dia melakukan dosa besar gitu, ya kan? Dalam konteksnya dia melakukan dosa besar karena dia minum khamr. Nah, tapi karena dia nggak tahu, maka dia tidak dihukumi fasik. Karena dia memang nggak tahu. Beda halnya sama orang yang tahu. Kalau orang yang tahu kemudian dia minum khamr, naudzubillah min dzalik. Nah, udah itu. Maka dari itu teman-teman, ini adalah 5 syarat yang mana dengan 5 syaratnya adalah bisa melengkapi yang namanya adlus syahadah, seperti itu. Nah, kemudian nanti yang akan dipakai di sini, ya kan, teman-teman nanti bisa lihat di nomor 3 nanti ada adlus syahadah. Nah, kemudian kita jelaskan dulu, ada adlus syahadah, ada adlus riwayah. Adlus syahadah tuh yang mungkin orangnya bisa dimintai kesaksian ketika mungkin ada perkara seperti zina dan lain-lain. Nah, kalau adlus riwayah kita tahu bersama di ilmu hadis itu ada riwayah, yang mana perawi hadis itu harus apa sih supaya periwayatan hadisnya itu diterima, seperti itu. Apa aja yang harus dilengkapi sama periwayat hadis itu. Nah, kita akan bahas setelah ini. Nah, sekarang adl riwayah. Kita bahas nih sekarang nih. Adl riwayah itu syaratnya apa? Mani jitamat fihi syurutu adli syahadah illa dzukurah wal hurriyah. Walaupun nanti ada perbedaan di sini ya. Kalau teman-teman yang sudah masuk ke ilmu hadis atau memperdalam ilmu hadis seperti itu, maka akan tahu bedanya adl syahadah sama adl riwayah. Nah, adl riwayah itu adalah syaratnya yaitu adanya atau terkumpulnya syarat-syarat adlu syahadah. Tadi kan kita sudah bahas tuh adlu syahadah. Sekarang kita bahas adlu riwayah. Adlu syahadah itu kan 5 muslim, dzakar, hur, mukallaf sama ghairu fasik. Nah, sekarang yang di sini man jatamat fi syurutu adlu syahadah. Jadi ketika adlu riwayah itu dikatakan, maka akan terkumpul syarat-syarat adlu syahadah, kecuali illa
illa ad-dzukura wal hurriyah, kecuali orangnya itu nggak perlu laki-laki dan nggak perlu merdeka. Jadi nggak apa-apa orang yang meriwayatkan hadis itu seorang budak, nggak apa-apa. Orang yang meriwayatkan hadis itu perempuan, nggak apa-apa. Kita tahu bersama hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an seperti itu. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah dan itu diterima. Tapi mungkin ada beberapa pendapat, kalau misalnya teman-teman belajar ilmu hadis ya, tapi kita tidak membahas itu. Ada beberapa pendapat yang bahwasanya menyatakan harus laki-laki orang yang meriwayatkan hadis, kecuali beberapa perkara. Itu samakan sama Imam Abu Hanifah. Ya kan, Imam Abu Hanifah bilang syarat seorang adlul riwayah itu adalah laki-laki, kecuali beberapa perempuan yang memang dikecualikan sama beliau seperti Sayyidah Aisyah dan lain-lain seperti itu. Nah, kita sekarang sudah tahu nih gambaran misalnya adlul syahadah itu gimana dan adlul riwayah itu gimana. Jadi kita tahu gambarannya. Nanti kita akan jelaskan apa sih hubungan ini yang dua ini dengan perkara-perkara yang bisa menetapkan Ramadan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa thalithuha bi thubuti fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Nah, dan perkara yang ketiga yang bisa menetapkan Ramadan adalah bi thubuti fi haqqi man lam yarahu. Jadi orang yang tidak bisa melihat hilal, orang yang tidak bisa melihat hilal nih, maka dia gimana? Dia kan nggak bisa melihat hilal atau dia tidak melihat hilal, ya kan? Dia ikut siapa ini puasanya? Sementara ada orang yang melihat hilal. Nah, kalau ada orang yang melihat hilal dan orangnya itu adlus syahadah. Nah, sini kita bahas adlus syahadahnya ya. Adlus syahadah, ketika dia melihat hilal kemudian dia mengabarkan ke orang-orang, maka orang yang tidak melihat itu ikuti perkataan adlus syahadah seperti itu. Ya kan? Maka di sini sudah kita kaitkan nih sekarang bahwasanya adlus syahadah itu hubungannya apa sih dengan perkara yang menetapkan Ramadan. Bahwasanya kesaksiannya adlus syahadah terhadap hilal itu bisa menetapkan satu Ramadan. Bahkan orang yang tidak melihat tuh dia harus berpegang ke perkataannya seorang yang adlus syahadah tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita bahas yang nomor 4. Mungkin kita nanti akan bahas sampai bab apa yang di bawah ini ya. Bab fi syurutis sihhatis shaum. Nanti kita akan bahas sampai selesai. Kemudian kita akan lanjut ke pertemuan yang ketiga nanti di fi syuruti wujubis shaum. Nah, nih teman-teman harus siapkan ya catatan ya. Karena kita murojaah bareng gitu. Semoga ilmu kita ini diberi faedah terus, ya kan, diberi manfaat, diberi barokah. Kita berdoa terus semoga ilmunya itu lengket sama kita. Bahkan bukan cuma lengket tapi akan diterapkan seperti itu. Kemudian warabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mauthuqin bihi. Nah, sekarang yang dibahas sekarang apa? Adlur riwayah. Nah, jadi gini teman-teman. Kita kan tadi sudah bahas tuh adlur riwayah. Mari jitamat fi syurut adli syahadah illa dzukurah wal hurriyah. Jadi orang yang adlul riwayah itu adalah orang yang terkumpul syarat-syarat orang yang adlul syahadah kecuali dua perkara, yaitu kecuali merdekanya dia dan kecuali dia nggak perlu jadi laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, sekarang warabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mauthuqin bihi. Nah, penetapan satu Ramadan itu bisa dengan ada kabar daripada orang yang adlul riwayah, ya kan? Adlul riwayah mauthuqin bihi, yang mana adlul riwayah ini tadi memang bisa dijadikan kepercayaan mauthuqin bihi. Kita percaya sama orangnya itu, ya kan? Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Jadi kabar dari orang yang adlul riwayah tadi yang kita percaya dia tadi orang yang adlul riwayah. Nah, entah itu sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Entah kita percaya dengan orangnya atau kita tidak percaya dengan orangnya, ya kan? Selama dia adlul riwayah yang mauthuqin bihi, yang dia bisa jadikan pegangan, bisa dijadikan orang perkataannya bisa dipercayai orang, seperti itu kan. Maksudnya percaya orang-orang yang memang ahli di bidang adlul riwayah ya. Nah, maka gimana hukumnya gimana hukumnya kesaksian orang yang tadi atau kabar dari orang yang adlul riwayah tadi? Maka hukumnya, ya kan, entah kamu percaya atau tidak, maka kita harus ikut orang yang adlul riwayah tadi. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Au ghairi mauthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Atau orangnya bukan orang yang mauthuqin bihi, ya kan? Orang yang bukan mauthuqin bihi. Nah, kalau orang yang ghairu mauthuqin bihi itu walaupun dia tidak mauthuqin bihi,
selama kita percaya dengan dia, in waqa'a fil qalbi sidquhu, selama kita percaya dengan orangnya tadi, maka kabarnya itu bisa kita jadikan ketetapan bagi kita bahwasanya 1 Ramadan akan jatuh di esok hari, seperti itu. Nah, wa khamisuha bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Nah, sekarang kita sudah bahas perkara yang keempat, Kita sudah bahas perkara yang keempat, yaitu ikhbar ad riwayati mawthuqin bisawan wa qafil dan seterusnya. Kita sudah bahas. Sekarang kita masuk perkara yang kelima yang bisa dijadikan patokan atau perkara yang bisa dijadikan untuk menetapkan 1 Ramadan. Nah, apa sih perkaranya yang kelima ini? Perkara yang kelima ini adalah bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Nah, perkara yang kelima adalah dengan adanya dhann atau perkiraan adanya Ramadan datang atau kita masuk ke Ramadan, dukhuli Ramadan bil ijtihad. Nah, itu dhannya itu atau perkiraannya itu tadi didasari dengan ijtihad, pakai ilmu. Atau ini biasanya terjadi sama orang-orang yang mungkin berada dalam sel tahanan seperti itu, atau berada di sel tahanannya di laut atau di tempat yang tertutup, hanya bisa melihat jendela dan hanya bisa melihat langit, ya kan, dengan ijtihadnya dia mau menetapkan 1 Ramadan. Aku mau puasa nih, tapi aku nggak tahu tanggal. Aku ijtihad dengan sekuat tenaga. Ijtihad itu maksudnya bersungguh-sungguh dia dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran apa yang dia bisa untuk menetapkan 1 Ramadan, ya kan, bagi orang tadi. Nah, kemudian dia puasa dengan ijtihadnya tadi, dia puasa dengan kesungguhan dirinya tadi untuk menetapkan 1 Ramadan. Maka gimana hukumnya? Hukumnya bagi orang yang tadi yang berijtihad tadi tetap 1 Ramadan bagi dia. Jadi misalnya si A, si Z, kita bilang si Z. Si Z misalnya di penjara. Kemudian si Z ini dia berijtihad karena kan dia nggak bisa melihat dunia luar, nggak tahu gimana kabarnya, mungkin di penjara di mana, misalnya di penjara di tempat orang kafir. Kemudian si Z ini ijtihad untuk menetapkan 1 Ramadan bagi dirinya karena dia ingin puasa. Nah, terus dia bilang, aku menetapkan, aku sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran, dengan menghitung hari dan segala macamnya, ya kan. Kemudian dia menetapkan bahwasanya besok Ramadan. Seperti itu kata dia, besok Ramadan. Nah, ketika dia bilang besok Ramadan, ya kan, maka tetap bagi dia Ramadan itu menjadi di hari esok. Nah, tapi nanti hukumnya gimana bagi orang yang melihat kalau dia salah? Gimana hukumnya? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Nah, sekarang masalah ijtihad. Teman-teman bisa perhatikan di layar tablet atau yang sudah ana tuliskan, ya kan, masalah ijtihad, masalatun fil ijtihad. Ini ana rangkum ya dari beberapa kitab seperti kitab Kanzur Raghibin, Syarh Minhajut Thalibin, ya kan. Ana rangkum, jadi kita simpelkan seperti ini. In wafaqa ma ba'da Ramadan, ya kan. Misalnya si Z tadi puasa dengan ijtihadnya tadi. Dia puasa 30 hari dengan ijtihadnya tadi. Tapi ternyata dia puasa itu sudah lebih Ramadan. Misalnya si Z kan di penjara tadi, Dia di penjara bulan Januari, ya kan? Dia bulan Januari dan dia nggak ingat hari itu hari apa, ya kan? Nah, ternyata nanti bulan Maret itu Ramadan. Dan dia nggak tahu. Nah, kemudian dengan ijtihadnya dia puasa di bulan April. Dia puasa. Akhirnya gimana? Hukumnya gimana? Karena sudah lewat Ramadan. Hukumnya gimana? Gimana teman-teman? Hukumnya ajza'ahu, maka puasanya itu dianggap dengan ijtihadnya tadi, ya. Puasanya itu dianggap. Kenapa? Wa huwa yakunu qadaan. Nah, kita anggap puasanya si Z tadi dengan ijtihadnya itu menjadi puasa qadha karena dia telah melewatkan Ramadan. Jadi puasa yang 30 hari atau 29 hari setelah Ramadan tadi kita anggap puasanya itu puasa qadha, seperti itu. Nah, yang berkaitan dengan masalah si Z yang seperti ini, atau dia puasa dengan ijtihadnya tadi, tapi ternyata puasanya itu setelah lewat bulan Ramadan. Apa yang berkaitan dengan ini? Walau naqasa min saumihi. Di sini teman-teman bisa lihat, ya kan? Walau naqasa min saumihi.
walau naqasa min shaumihi ka'an shoma 29 yauman ka'an shoma tis'ata wa asyirin yauman wa kana Ramadan tamman lazimahu yaumun akhar. Nah, jadi misalnya si Z tadi kita bilang dia masuk penjara bulan Januari, dia ijtihad di bulan Maret bahwasanya dia ijtihad puasa di bulan April, ternyata dia puasanya di bulan April. Sedangkan Ramadan itu bulan Maret, dan Ramadan itu ya kan, Ramadan itu puasanya 30 hari. Ramadan itu di bulan Maretnya puasanya 30 hari, bukan 29 hari. Ya kan? Tapi ijtihadnya si Z, ya kan? Ijtihadnya si Z itu dia puasanya 29 hari. Ya kan? Maka gimana hukumnya, teman-teman? Ketika si Z puasa 29 hari, ternyata Ramadan yang telah terlewat tadi 30 hari. Ketika si Z tahu bahwasanya Ramadan itu 30 hari, mungkin setelah Z keluar penjara. Seperti itu, setelah Z keluar penjara, kemudian baru tahu bahwasanya Ramadan tahun kemarin itu atau Ramadan bulan kemarin itu ternyata 30 hari. Sedangkan aku puasanya 29 hari. Maka gimana hukumnya? Maka dia lazimahu yaumun akhar. Dia wajib mengqadha 1 hari lagi. Ya kan? Karena kita anggap bahwasanya misalnya tadi dia dengan ijtihadnya tadi, ya kan, puasa dengan ijtihadnya tadi lewat setelah Ramadan, kita anggap puasanya tadi qadha. Sedangkan sekarang puasanya kurang 1 hari. Maka gimana? Ya udah qadha 1 hari. Seperti itu. Gimana? Teman-teman paham? Atau kita ulang lagi? Atau teman-teman bisa ulang ya videonya nanti ya. Untuk teman-teman yang di rumah nanti kalau mau videonya bisa diulang seperti itu. Nah, intinya kalau misalnya dia dengan ijtihadnya tadi bertepatan, puasanya dengan ijtihadnya ternyata bertepatan setelah Ramadan, ya kan? Maka dianggap puasanya tadi tetap dianggap, tapi dianggap qadha. Dia nggak perlu puasa lagi. Nah, beda halnya nanti akan kita jelaskan, misalnya dia puasanya ternyata sebelum Ramadan. Dia masuk bulan Januari, ternyata dia ijtihad bulan Februari dia puasa. Ternyata bulan Ramadan di bulan Maret. Maka gimana nanti hukumnya? Akan kita jelaskan. Fa in taqaddama shaumuhu alladhi bil ijtihadi thumma adraka Ramadan. Ini teman-teman. Ini ana stabiloin ya. Fa in taqaddama shaumuhu alladhi bil ijtihad thumma adraka Ramadan lazimahu shaum fi Ramadan. Nah, sekarang permasalahannya di sini. Ya. Permasalahannya di sini. In taqaddama shaumu, misalnya dia puasa duluan, dia ijtihad puasa di bulan Februari, sedangkan Ramadan di bulan Maret, gitu. Maka gimana hukumnya? Summa adraka Ramadan. Nah, dia puasa di bulan Februari, ya kan? Ternyata dia mendapati Ramadan di bulan Maret, dan dia tahu bahwasanya Ramadan di bulan Maret. Nah, lazimahu shaum fi Ramadan. Nah, misalnya si Z tadi di penjara bulan Januari, ya kan? Kemudian dia ijtihad di bulan Februari dia puasa, ya kan? Atau tanggal 31 Januari dia sudah puasa, dan dia puasa full di bulan Februari. Nah, ternyata habis bulan Februari dia keluar penjara. Kemudian ada kabar bahwasanya Ramadan itu di bulan Maret. Maka apakah dia wajib lagi puasa Ramadan padahal dia sudah puasa bulan Februari? Maka jawabannya lazimahu shaum lazimahu shaum fi Ramadan. Maka dia wajib puasa lagi di bulan Ramadannya, dan puasanya yang di bulan Februari tadi tidak dianggap karena ijtihadnya sekarang sudah nampak bahwasanya ijtihadnya salah, dan dia masih bisa mendapati bulan Ramadan untuk berpuasa di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini. Maka dia diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka di sini ana tulis mengulangi puasanya lagi. Dia harus mengulang puasanya lagi. Nah, wa in lam yudrik Ramadan, dalam kurung lam yatabayyan al-hal illa ba'da Ramadan. Sekarang perkara baru lagi nih. Kalau tadi kan dia mendapati Ramadan, dia keluar penjara bulan Februari dan dia tahu bahwasanya bulan Maret ini Ramadan. Dia tahu. Nah, kalau misalnya dia bisa mendapati bulan Ramadan, maka dia tadi kan wajib puasa lagi. Nah, sekarang ketika dia tidak mendapati bulan Ramadan, wa in lam yudrik Ramadan, ay lam yataminna illa ba'da Ramadan. Nah, dia sudah puasa di bulan Februari, tapi dia ternyata di bulan Maret masih dalam penjara. Di bulan April si Z baru keluar penjara. Maka hukumnya gimana?
wujubul qada. Nah, kalau misalnya dia tadi sudah puasa di bulan Februari, ternyata Ramadannya di bulan Maret, di bulan April dia keluar penjara, dia wajib qada lagi sebulan Ramadan tadi. Jadi puasa lagi dia. Hitungannya berarti dia puasa harus sekali lagi. Tadi bulan Februari dia sudah puasa, ternyata tahu bahwasanya bulan Maretnya baru puasa, maka di bulan April setelah dia keluar penjara dan dia tahu bahwasanya bulan Maret itu ada Ramadan, maka dia wajib puasa lagi atau puasa qada. Seperti itu teman-teman. Gimana nih? Paham nggak ini teman-teman? Kira-kira kita saling murojaah aja ya. Tapi ana catatkan yang apa yang pernah ana pelajari seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang merasa penjelasan ana ini kurang, ana mohon maaf. Nanti bisa chat ana lewat kontak person ana di WhatsApp. Mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan, atau mungkin ana ada salah khilaf ketika penyampaian, ya kan, seperti yang kemarin mungkin ada salah, ya kan, di detik-detik ana salah itu kan penyampaian, kalau teman-teman bisa merhatikan. Nah, tapi kalau yang sekarang, kalau misalnya ana ada salah, teman-teman mohon tegur ana, karena ini sifatnya bukan menggurui ya, ini sifatnya murojaah. Jadi kalau ana ada salah, ana mohon maaf, karena memang ana ya juga talib ilm gitu, talibul ilm, ana juga kadang salah seperti itu. Sudah, ini adalah beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah ijtihad. Tadi kita sudah bahas masalah ijtihad. Nah, sekarang ana akan lampirkan beberapa ta'likan atau catatan yang mungkin insya Allah teman-teman bisa istifadah banget dari ini. Yang biasa bagi teman-teman yang suka traveling, ya kan, ini bisa jadikan catatan penting. Ya, misalnya teman-teman traveling sebelum Ramadan atau pas deket-deket Ramadan, teman-teman bisa buka lagi catatan ini. Seperti itu. Misalnya teman-teman mau kemana, misalnya dari Indonesia mau traveling ke Jepang di tanggal awal-awal Ramadan. Ini bisa dijadikan catatan. Apa catatannya? Mas'alatun. Ini ana singkat ya di sini, Al-Fakir singkat di sini. Mas'alatun fi ma yata'allaqu bil musafir. Nah, jadi ini permasalahan yang mana ini menyangkut permasalahan musafir. Masalah puasa bagi musafir. Gimana? Permasalahan yang berkaitan dengan musafir. Kita sekarang membahas tentang ikhtilaful matali' seperti itu. Nah, waktunya ini tinggal 2 menit lagi. Kita cepatkan aja ya teman-teman ya. Karena durasi mungkin kita 30 menit aja udah itu paling lama. Nah, misalnya di kota A. Misalnya ada 2 kota, ada kota A dan kota B. Di kota A dia sudah kelihatan hilalnya atau sudah memulai berpuasa di hari 1 Ramadan. Nah, sementara di hari itu pula kota B belum kelihatan hilal, belum berpuasa, seperti itu. Nah, maka dengan ikhtilaf atau dengan perbedaan puasa di antara 2 kota ini, ya kan, ini karena perbedaan hilal ya, atau mungkin karena perbedaan 5 perkara tadi yang Anda sebutkan tadi, itu menjadi titik kunci. Ini bisa ada perbedaan di kota A dan di kota B, seperti itu. Nah, kemudian ada seorang yang bernama Z. Dia ingin musafir, dia ingin safar, ya kan? Dia ingin menjadi musafir, dia ingin safar dari kota A ke kota B, yang mana notabene kota A tadi sudah kelihatan hilal dan sudah mulai berpuasa. Nah, kemudian dia ingin safar ke kota B yang notabene di situ belum berpuasa, di kota B belum berpuasa. Ini ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa ulang videonya, ulang catatannya, ya kan? Ini untuk jadi catatan teman-teman. Nah, kemudian maka hukumnya gimana ketika si Z ini tadi dari kota A menuju ke kota B. Nah, si Z ternyata sudah puasa. Di kota A ini sudah puasa, kemudian dia berjalan ke kota B belum puasa. Maka gimana? Selama si Z ini berada di kota B, maka dia Z ikut berpuasa bersama penduduk kota B sampai akhir mereka puasa. Jadi misalnya di kota A sudah hari raya, di kota B belum hari raya, maka gimana? Tetap si Z harus ikut penduduk kota B, nggak boleh hari raya dulu, karena dia berada di kota B, seperti itu. Nah, kemudian sebaliknya, misalnya si Z, ya kan, safar atau dia menjadi musafir dari kota B,
ya kan? Yang notabene kota B tadi apa? Belum puasa. Nah, dia belum puasa, si Z belum puasa nih di sini. Tapi dia safar ke kota A. Yang notabene apa? Kota A sudah kelihatan hilalnya atau sudah mulai berpuasa. Maka hukumnya puasanya Z gimana? Maka di sini Ana tuliskan bahwasanya Z ikut berhari raya bersama penduduk kota A dan diwajibkan qadha 1 hari. Nah, jadi si Z ikut hari raya penduduk kota A. Jadi si Z misalnya safar dari kota A B ke kota A, yang kota A tadi sudah berpuasa, maka gimana puasanya? Misalnya penduduk kota A berhari raya, ya si Z ikut hari raya, tapi dengan catatan dia harus qadha 1 hari. Dan ini ada catatannya lagi, dia qadha 1 hari. Ini teman-teman bisa lihat di catatan, dia harus qadha 1 hari dengan catatan, dengan syarat apabila penduduk kota A puasanya 29 hari. Berarti misalnya penduduk kota A puasanya 29 hari. Nah, si Z kan dari kota B. Jadi dia puasanya itu 28 hari. Karena kan dia tadi dia belum puasa, terus dia safar ke kota A, yang kota A-nya tuh sudah puasa. Kota A 29 hari, ya kan sudah puasa 29 hari, penduduk kota A sudah puasa 29 hari, si Z datang ke situ di hari kedua yang mana penduduk kota A ini sudah puasa duluan. Nah, ketika berjalannya waktu panjang, ya kan, penduduk kota A sudah 29 hari. Nah, si Z baru puasa 28 hari. Maka setelah hari raya, ya kan, di sini misalnya hari raya Idul Fitri, kita tulis Idul Fitri. Afwan ya, Anda cepet-cepet ini. Misalnya di sini Idul Fitri, maka di hari selanjutnya setelah Idul Fitri, si Z qadha 1 hari, atau di hari kalau bisa dipercepat ya qadha itu ya. Kalau kita bisa punya kemampuan, kita punya kemampuan untuk mengqadha, kita harus cepat-cepat qadha, ya kan. Nah, seperti itu. Maka si Z puasa lagi 1 hari, menjadikan dia puasa 29 hari. Kalau 30 hari gimana? Kalau 30 hari, misalnya penduduk kota A, ini kita hapus ya, Afan ya. Nanti teman-teman bisa bisa ulang recordnya ini lagi. Nah, misalnya penduduk kota A puasanya 30 hari. Nah, si Z kan sudah puasa 29 hari nih, ya kan? Karena kan ketika penduduk kota A puasa hari kedua, si Z puasa hari pertama. Nanti ujung-ujungnya penduduk kota A puasa 30, si Z sudah puasa 29 hari. Nah, kalau si Z sudah puasa 29 hari, tidak perlu mengqadha lagi. Maka Ana bilang di sini, catatannya apa? Apabila penduduk kota A puasanya 29 hari. Kalau penduduk kota A puasanya 30 hari gimana? Enggak. Si Z-nya enggak wajib untuk mengqadha. Seperti itu. Karena si Z sudah melengkapi 29 hari. Karena minimal bulan Hijriah itu 29 hari, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini aja dulu pertemuan kita di bab yang atau bab yang pertama kita selesaikan ya ini ya, dengan catatan yang mungkin agak banyak teman-teman, agak repot ya, karena mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar, mungkin ini agak asing gitu, seperti itu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa kirim pertanyaan itu lewat WhatsApp kontak person Ana sudah berikan sama Ustadz Hambali. Bisa teman-teman chat Al-Fakir, seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan dan mungkin ada kritik dan saran bagi Al-Fakir, silahkan kirimkan juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.